Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Semua sudah tahu ya. Kita akan melanjutkan materi bab 4. Materinya adalah Indonesia masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah jelas bukan? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, anak-anakku sudah absen? Mudah-mudahan sudah semuanya. Baik anak-anak hebat, seperti itu ya. Nah, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap kalian sudah sarapan di rumah, sudah siap untuk belajar, sudah buka-buka bukunya pada saat tadi pagi atau tadi malam. Mudah-mudahan sudah membaca bukunya ya. Ingat, buku itu adalah gudang ilmu. Jadi, diharapkan anak-anakku bisa membaca buku minimal 5 atau 10 atau 15 menit. Jadi tolong waktunya silakan kalian pergunakan dengan baik untuk membaca buku di rumah seminimalis mungkin gitu. Atau sebanyak mungkin juga tidak apa-apa. Baik anak-anak, siap belajar ya. Seperti biasa, kita sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan barokah dalam pembelajaran ini. Seperti itu. Perhatian, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Siap semuanya belajar? Oke, kita siap. Tadi Ibu sudah memberitahukan dari awal bahwa pembelajaran kita pada hari ini tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, silakan anak-anakku simak sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tadi tujuan pembelajaran kita. Oke, siap ya? Kita lanjut materi kita yang pertama, yaitu tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua sudah tahu bahwa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada waktu itu Indonesia belum memiliki yang namanya presiden maupun wakil presiden dan kelengkapan administrasi negara. Oleh karena itu segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dan administrasi negara. Pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang melaksanakan sidang 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan dan menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang keempat adalah pembentukan kementerian. Yang kelima adalah pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan yang keenam adalah pembentukan pertahanan dan keamanan, yaitu pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Penjelasannya lebih lanjut, kalian silakan menyimak berikut ini. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta
yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI berjumlah 27 orang. Adapun hasil keputusannya adalah yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, di mana Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara waktu. Adapun hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan, seperti tampak pada gambar di samping. Selanjutnya, hasil dari sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk di seluruh Indonesia atau seluruh daerah dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai badan kepolisian yang menjaga keamanan yang anggotanya berasal dari tentara peta, Kenil ataupun Heiho, yang merupakan organisasi yang dibentuk pada zaman pendudukan Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau biasa kita sebut dengan TKR, di mana Supriyadi yang merupakan tokoh perlawanan tentara peta atau pembela tanah air terhadap Jepang di Blitar terpilih sebagai pimpinan TKR. Semoga jelas anak-anak ya. Kita lanjut pembelajaran kita tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dilakukan secara 2 hal. Yang pertama adalah perjuangan fisik atau bersenjata, yang kedua adalah perjuangan diplomasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perjuangan fisik atau bersenjata. Dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ada beberapa insiden yang terjadi. Yang pertama adalah insiden di Hotel Yamato. Yang kedua adalah pertempuran Surabaya. Yang ketiga adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Yang keempat adalah pertempuran Ambarawa. Yang kelima kita kenal ada yang namanya pertempuran Bandung Lautan Api. Yang keenam pertempuran Medan Area. Kemudian yang ketujuh pertempuran Puputan Margana. Kemudian yang kedelapan serangan umum 1 Maret 1949. Silakan anak-anakku simak penjelasan berikut ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak terjadi peperangan. Oleh karena itu, terjadilah perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai wilayah di Indonesia. Yaitu, yang pertama adalah, tahukah kalian gambar ini? Ini adalah Hotel Yamato. Jadi yang pertama adalah peristiwa insiden di Hotel Yamato. Terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya.
Insiden diawali oleh tindakan orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di tiang Hotel Yamato, dan inilah yang memicu kemarahan rakyat Surabaya sehingga terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda, yaitu bendera merah putih biru menjadi bendera Indonesia. Yang birunya dirobek dan dikibarkanlah bendera merah putih atau bendera Indonesia. Kemudian yang kedua adalah, tahukah kalian tokoh ini? Ini adalah Bung Tomo, atau biasa kita kenal atau nama aslinya adalah Sutomo, orator yang mampu membangkitkan semangat rakyat Surabaya melawan sekutu. Yang kedua adalah pertempuran Surabaya. Kedatangan sekutu atau tentara Inggris di Indonesia yang diboncengi oleh Nika, sehingga muncullah perlawanan rakyat pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tahukah kalian apa itu Nika? Nika adalah Netherlands Indisch Civil Administration, atau yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah Hindia Belanda. Latar belakang pertempuran ini berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Supono. Selanjutnya adalah, pernahkah kalian melihat monumen Palagan Ambarawa? Nah, ini adalah monumen yang didirikan untuk memperingati pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Selanjutnya, yang keempat adalah, tahukah kalian ini? Ini adalah Monumen 5 Hari di Semarang yang disebut juga dengan Tugu Muda. Yang keempat adalah peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi di Semarang melawan tentara Jepang pada masa transisi kekuasaan pemerintah Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah yang pertama adalah tawanan atau tentara Jepang memberontak dan melarikan diri, dan yang kedua adalah tewasnya Dr. Karyadi, dokter yang akan mengecek cadangan air minum di daerah Candi yang kabarnya telah diracuni oleh Jepang. Ia juga merupakan kepala laboratorium Dinas Pusat Purusara. Selanjutnya, yang kelima, tahukah kalian ini? Ya, ini adalah peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. Peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Selanjutnya adalah peristiwa pertempuran Medan Area. Peristiwa perlawanan masyarakat Medan terhadap sekutu yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 sampai 10 Desember 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan
Jenderal Kelly, pendaratan tentara sekutu atau Inggris diikuti oleh pasukan sekutu dan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Dan pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah, tahukah kalian monumen ini? Ini adalah Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa Margarana. Jadi, ini adalah tugu memperingati pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945 yang diawali dengan kedatangan Belanda di Bali yang bertujuan menegakkan pendirian negara boneka atau negara Indonesia Timur. Belanda berusaha membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai untuk diajak membentuk negara Indonesia Timur, tetapi ditolak oleh I Gusti Ngurah Rai. Bahkan, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Dalam pertempuran ini, Ngurah Rai melakukan puputan atau biasa kita sebut dengan perang habis-habisan, dan dia gugur di medan perang. Selanjutnya, tahukah kalian peristiwa ini? Ini adalah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Serangan ini berhasil memukul mundur pasukan Belanda di Yogyakarta dan berhasil menduduki kota Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Itulah tadi penjelasan tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara fisik atau secara bersenjata. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.